Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati billah rahimahullah. Mohon maaf kalau ini dapat materinya dari kiriman Pak Jamari juga baru tadi. Jadi tinggal baca aja. belum begitu menyimak secara lebih detail ya, lebih mendalam. Kita baca saja. Materi hari ini adalah materi kelanjutan tentang sawabit al-mutaghayyirat dan al-mutaghayyirat yang pekan kemarin disampaikan oleh Pak Jamali. Kemarin masih menurut Jum'ah Amin ya, Syekh Jum'ah Amin, bahwa 10 sawabit yang tidak boleh berubah. Yang pertama kemarin disampaikan terkait dengan nama jamaah, yang kedua terkait dengan amal jamaah ini ya. Nah sekarang ini ada 3 poin yang akan disampaikan. Terkait tarbiyah adalah jalan kita, yang kedua usroh sebagai pusat tarbiyah, dan risalah taklim dan risalah al-aqaid. Ya. Sebagaimana kita pahami bahwa sawabit itu adalah satu ketentuan yang tidak bisa dirubah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membuka ruang sedikit pun untuk di situ berijtihad. Berbeda Ya. Secara ini demikian. Kalau al-mutaghayyirat itu ada ruang untuk berijtihad, berpendapat, melakukan perenungan tertentu, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan al-thawabit. Yang pertama, tarbiyah adalah jalan kita. Dahulu Rasulullah SAW tidak memiliki konsep pembinaan apapun kecuali hanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah itu kan seorang yang ummi, seorang yang tidak bergelar pendidikan tertentu atau belajar dari mana tidak ada. Tapi seorang yang ummi yang hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun yang dilakukan dan yang diucapkan semuanya adalah wahyu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, Said Qutb dalam Ma'alim bin Thariq menyebut mereka generasi awal dengan Rasulullah ini adalah sebagai Zil Qur'anil Farid, sebagai generasi Al-Quran yang unik. Dahulu Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhu juga tidak merasakan pendidikan formal. Murid-murid Rasulullah SAW itu tertarbiyah di sebuah madrasah yang bernama masjid. Dan kalau kita menyebut masjid pada zaman Rasulullah, itu bukan seperti masjid yang sekarang ada. Hanya dibatasi oleh pelepah-pelepah kurma yang sangat sederhana. Nah, dari madrasah yang penuh berkah itulah lahir sebuah peradaban Islam yang mengubah dunia. Adakah sekolah yang lebih baik, lebih hebat, lebih canggih daripada madrasah itu? Dari madrasah yang beratapkan pelepah kurma, dari masjid yang berupa bangunan sangat-sangat sederhana, dari suasana yang sangat bersahaja, hubungan hati para murid di madrasah itu semakin kuat dan semakin teduh. Mereka sangat menanti-nanti arahan yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Allahumma sholli. Dari petunjuk langit. Pernah kan kita baca dalam sirah, ketika wahyu belum datang tuh selalu sahabat tuh sudah ada berita baru belum, sudah ada wahyu, sangat menanti-nanti. Ya. Mudah-mudahan kita juga selalu menanti-nanti waktu liqaat kita di pekanan. Karena ingin mendengar kalam nakib, ingin mendengar busro dan lain sebagainya, taujih dan materi yang disampaikan dari jamaah.
Mereka sangat menanti-nanti arahan yang akan disampaikan Rasulullah dari petunjuk langit tadi. Waktu bergulir demi hari ya, berganti bulan, berganti tahun, mereka semakin mengakar, mendarah daging dalam hati mereka. Nilai-nilai Quran tadi ya, mendarah daging dalam hati mereka. Mereka yakin begitu dalam terhadap apa yang dibawa Rasulullah SAW. Lalu lahirlah khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka merasa begitu termuliakan karena iman dan Islam. Rasulullah SAW memulainya dengan tarbiyah yang berorientasi pada pembentukan atau takwiniyah keimanan, takwiniyah akhlak, takwiniyah amal dalam bingkai jamaah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam kaitan ini Imam Malik berkata dalam Al-Muwatta'nya ya, kalau tidak salah, la yasluhu akhiri hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik umat akhir ini, zaman sekarang ini nih, kecuali dengan apa-apa yang menjadikan umat pertama dulu menjadi baik. Artinya apa? Umat zaman Rasulullah itu baik karena nilai-nilai Quran, maka untuk bisa menjadikan baik umat saat ini juga harus dengan nilai-nilai Quran. Tarbiyah adalah jalan perubahan yang paling fundamental. Ia menghidupkan hati yang mati, membangkitkan umat yang jatuh, dan mengembalikan kejayaan Islam. Ini ada ditulis ketika Hiroshima itu dijatuhi bom atom oleh Amerika itu, sang kaisar itu yang ditanyakan kepada para menterinya yang masih ada itu apa? Berapa lagi murabi yang tersisa? Berapa lagi guru yang tersisa? Itu yang ditanyakan. Jadi dengan guru, dengan murabi itu semuanya akan bisa membangkitkan semangat, membangkitkan harapan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Itu terkait dengan dakwah adalah jalan kita. Yang kedua atau yang keempat ya, usrah sebagai pusat tarbiyah. Sesungguhnya usrah sebagai metode Rasulullah SAW. Usrah atau keluarga kecil dakwah merupakan sarana utama Rasulullah SAW dalam membina sahabat. Dengan usrah beliau menanamkan iman, beliau menanamkan ukhuwah, beliau menanamkan kesetiaan pada risalah. Maka usrah menjadi sawabit jamaah yang tidak tergantikan. Masya Allah. Jadi usrah adalah sawabit jamaah yang tidak tergantikan. Di situ tempatnya kita membangun ukhuwah, membangun kesetiaan, membangun keimanan dan keilmuan. Kedudukan usrah adalah batu bata pertama, lubnatul awal kalau dalam itu bangunan jamaah di dalamnya. Kenapa? Di dalam usrah itu terjadi perkenalan, saling kenal, saling memahami, saling menumbuhkan solidaritas. Di usrah yang sehat adalah usrah yang tadi saling mengenal karakter kita semua masing-masing, saling memahami kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, dan tumbuh solidaritas tinggi di antaranya. Pemahaman yang keliru diluruskan, kesalahan diperbaiki di usrah itu. Ukhuwah diwujudkan, kemampuan dipoles, dibina,
kepemimpinan dilatih. Jadi usroh itu harus mampu mewujudkan tadi ukhuwah yang betul-betul tidak hanya sekedar lip service ya. Tidak sekedar kata-kata, tapi memang betul-betul merasa satu tubuh. Kemampuannya di antara kita itu harus terus ditingkatkan dan kepemimpinan kita terus dilatih. Sawabit dan mutaghayyirat dipahami lalu dipraktikkan. Jadi sawabit, semua ketentuan jamaah yang sudah seperti itu harus kita pahami dan kita praktekkan di usar ini. Pentingnya usrah digambarkan oleh Imam Hasan Al-Banna dalam risalah usrah yang artinya saja ya. Islam sangat memperhatikan pembentukan usrah di kalangan umatnya, membimbing mereka menuju teladan yang luhur, membuat ikatan antara anggotanya, dan mengangkat persaudaraan dari sekedar ucapan dan teori menjadi amal nyata yang dipraktikkan dalam kehidupan. Ini yang terus harus kita coba kuatkan ya. Kemudian Al-Hudaybi mengatakan, Al-Hudaybi ini juga mursyid yang kedua atau ketiga? Al-Hudaybi. Beliau menyatakan, sesungguhnya sistem usroh itu tidak lain hanyalah merealisasikan makna-makna Islam secara praktis di antara para aktivis dakwah. Maka apabila mereka berhasil mewujudkannya dalam diri mereka, layaklah bagi mereka untuk menantikan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman berupa pertolongan dan kemenangan. Jadi, usroh adalah madrasah dakwah. Ia melahirkan kader yang berakidah kokoh, berakhlak mulia, dan siap berkorban. Masya Allah. Kita menyaksikan bagaimana epik sejarah luar biasa di Palestina ya. Terakhir syahidnya juru bicara ya, Abu Ubaidah yang selama hidupnya tidak dikenal wajahnya, karena ditutup mukanya gitu. Luar biasa. Hidup dalam ketidakterkenalan dalam arti wajahnya ya, tapi namanya itu kalau disebut Abu Ubaidah sudah luar biasa. Suaranya juga kenal. Suaranya dan lain sebagainya, kewibawaannya dan kedalaman ilmunya juga luar biasa. Ternyata beliau itu seorang doktor. Kemudian yang kelima, poin yang kelima dari sawabit itu adalah risalah ta'lim dan risalah aqaid. Risalah ta'lim karya Imam Hasan Al-Banna khususnya 20 prinsip adalah pegangan baku bagi seluruh anggota jamaah. Ia menjadi pedoman akidah, pedoman ibadah, pedoman dakwah, dan amal sosial. Imam Hasan Al-Banna menegaskan bahwa risalah ta'lim bukan sekedar bahan hafalan, melainkan manhaj yang wajib diamalkan. Dalam mukadimah beliau menegaskan, "Bahadhihi risalati ila ihwanil mujahidin." Maka inilah risalahku yang aku tujukan kepada para mujahid yang telah beriman pada keagungan dakwah mereka dan pada kesucian fikrah serta bertekad untuk hidup mati di jalannya. Jadi orang-orang Ikhwanul Muslimin itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian fikrah mereka serta bertekad untuk hidup dan mati di jalannya. Amin ya Allah. Amin. Kemudian beliau menyatakan kata-kata ini, maksudnya dalam risalah ta'lim itu, kutujukan hanya kepada para aktivis dakwah. Ini bukan pelajaran untuk dihafal, melainkan instruksi yang harus dilaksanakan. Maka marilah bekerja, wahai saudaraku yang tulus. Persoalan penting yang diuraikan Imam Hasan Al-Banna dalam risalah ta'lim adalah tentang arkanul ba'iyah. Dinyambung dengan yang Pak Lasib sampaikan. Imam Hasan Al-Banna juga merumuskan arkanul ba'iyah,
yang 10 rukun yang wajib dimiliki anggota amilin. Sebagaimana yang menjadi tujuan dari tarbiyah amilin adalah merealisasikan 10 rukun ba'iyah. Yang masih hafal Pak Yadid hafal? Enggak. Al-fahmu, al-ikhlas, al-amal, al-jihad, At-tadhiyah. at-tadhiyah, Iya jihad tadi ya. As-sabat, Paham, ikhlas, Tajarud. jihad, tajarud, Amal. tadiyah, sebelum sikoh itu al-ukhuwah. atiyah, ta'at, sabat, at-tajarudu, ukhwatu as-siqah. Iya. syikoh ya. Sikoh itu tingkatan tertinggi yang harus kita, masing-masing rukun membentuk karakter kadar tarbiyah. Pemahaman yang benar itu akan melahirkan kejernihan visi seseorang. Jadi seorang anggota jamaah, kita semua ini kalau paham apa yang disampaikan oleh jamaah, maka akan memiliki visi yang jernih. Keikhlasan akan menumbuhkan kemurnian niat. Jadi bergabung bersama jamaah ini tidak ada niat-niat yang lain-lain. Amal membuktikan komitmen, ya. Sementara jihad dan pengorbanan adalah konsekuensi serius dari dakwah. Ketaatan dan keteguhan menjaga konsistensi, sedangkan loyalitas, persaudaraan dan kepercayaan meneguhkan bangunan jamaah. Ini mungkin yang tidak dimiliki oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang insilah ya dari bangunan ini, karena kurangnya rasa ukhuwah, kepercayaan dan konsistensinya yang bermasalah. Mudah-mudahan ya mereka-mereka yang terganggu dalam tanda petik bisa kembali bergabung bersama kita. Amin ya Allah. Dengan arkanul ba'iyah ini, seorang kader bukan sekedar muslim yang baik untuk dirinya, tetapi juga siap memikul amanah dakwah secara berjamaah. Pilar-pilar ini ibarat fondasi kokoh yang menjaga bangunan dakwah agar tidak rapuh menjadi ujian zaman, menghadapi ujian zaman. Kemudian yang terakhir, risalah aqaid. Risalah ini menjadi pasangan risalah ta'lim, berfungsi menanamkan dasar akidah yang lurus dan menjaga kesatuan pemahaman. Ya. Jadi tidak ada lagi di antara kita yang terkena penyakit dulu terkena TBC ya, yang tahayul, bina, khurafat gitu. Curopat. Ya. Dalam risalah aqaid disebutkan bahwa akidah Islam dibangun di atas dalil wahyu yang dikuatkan oleh akal sehat. Keyakinan dalam Islam bertingkat dari menerima berita, kemudian menganalisa hingga merenungkan yang membuahkan cahaya keimanan. Akidah mencakup pembahasan tentang Allah, tentang para nabi, alam gaib, dan perkara akhirat. Allah Subhanahu wa taala dikenalkan kepada kita melalui asma dan sifatnya yang mulia, yang hakikatnya tidak sama dengan makhluk. Islam mengajarkan untuk menggunakan akal, tetapi tetap dalam bimbingan wahyu agar tidak tersesat. Akidah Islam tegak di atas wahyu yang sejalan dengan akal sehat. Ia mengikat hati, ia mengarahkan akal, dan ia membimbing amal kita. Dengan akidah, seorang muslim memiliki pondasi yang kokoh untuk ibadah dan kehidupan. Sebagai penutup, tarbiyah, usrah, risalah ta'lim, risalah aqaid merupakan 3 dari 10 sawabit jamaah dakwah. Tarbiyah memastikan kualitas kader, usrah menjadi wadah asuhannya, dan risalah ta'lim serta risalah aqaid menyatukan persepsi dan arah perjuangan. Luar biasa ya, lengkapnya jamaah kita. Tanpa tarbiyah, dakwah akan kehilangan ruh. Tanpa usrah, jamaah akan kehilangan sistem pengkaderan. Tanpa risalah ta'lim dan risalah aqaid,
jamaah akan kehilangan pedoman pemikiran. Oleh karena itu, ketiga prinsip ini harus terus dijaga dalam setiap fase perjalanan dakwah, dari masa Imam Syahid Hasan Al-Banna hingga masa kini dan masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasyiran atas materi yang baru disampaikan. Semoga bermanfaat Insya Allah. dan bisa dijadikan